Kalau orang yang masuk ke Herbalife hanya mau sehat gitu ya, tapi Herbalife itu seperti hadiah. Saya mendapat hadiah berupa pengembangan diri gitu. Itu sesuatu yang di luar uang. Jadi Herbalife itu pertama kita masuk tujuannya pasti uang. Sambil kita berjalan di Herbalife ada sesuatu yang membuat kita itu betah di Herbalife gitu ya, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Pertama adalah pada saat teman-teman menemukan pelanggan atau siapapun yang berterima kasih karena sudah berubah menjadi sehat melalui teman-teman, karena sudah punya penghasilan melalui teman-teman. Nanti teman-teman akan melihat ibu-ibu yang tadinya minum Herbalife aja nggak punya uang, sekarang bisa bantu suaminya dengan uang di Herbalife. Ya, yang tadinya cuma tahu belanja di pasar pengepul, habis itu jual sayur di rumah, bisa terbang ke extravaganza Singapura, naik mobil aja mabok, ya sekarang dia naik pesawat. Jadi teman-teman itu merubah hidup orang. Itu yang di luar uang membuat saya merasa ada dalam misi Herbalife. Gitu ya, saya mau mulai tanpa misi, saya cuma mau sehat. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, saya punya misi. Gitu, saya ke daerah, misinya adalah menemukan tim, menemukan leader. Karena saya lihat daerah itu masih hijau, teman-teman, belum ada Herbalife-nya. Gitu ya, orang datang ke Sibolga hanya untuk jualan, habis itu pergi, meninggalkan kesan yang kurang baik. Saya ingin terus ada di situ, putra daerah yang meneruskan di situ. Gitu. Nanti kita buka daerah yang lain lagi, buka daerah lagi, tapi sustain gitu. Hanya mengejar naik level satu daerah itu kita buka, di situ itu nggak bagus. Saya ingin Herbalife itu kita butuh teman-teman semua ya. Kita dimulai dari ruangan ini kita akan berkembang ke daerah-daerah gitu teman. Yang sekarang kita cuma butuh uang di bawah 10 juta misalnya, nanti teman-teman akan punya cabang di mana-mana. Itu beyond imagination gitu ya. Saya nggak pernah kepikir saya bisa testimoni bahwa sekarang saya punya cabang sampai ke Maluku gitu ya. Dari mana ceritanya itu gitu. Dan luar biasa di Herbalife teman-teman. Mungkin saya bertambah umur di Herbalife, saya lihat bisnis kita ini unik dan lebih unggul dibandingkan bisnis konvensional ya. Di Sibolga teman-teman di Bang Arthur itu pengusaha kafe, kemudian pengusaha macam-macam gitu ya. Tapi kita melihat mereka itu stres. Jadi kalau ketemu sama Arthur, kayaknya nggak perlu saya gitu ya. Enaknya jadi kamu yang dia nggak tahu uang kita berapa mas, dia nggak tahu royalti kita berapa teman-teman. Ada sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang gitu ya di Herbalife. Ya sekarang kita sedang struggling gitu, tapi suatu saat kita pasti akan dapat gitu ya yang kita cita-citakan di Herbalife. Kalau saya boleh sharing mengenai musim, nah ini ups and downs ini berhubungan dengan musim. Nah, mentor saya selalu bilang musim dingin itu tidak datang 2 kali. Ya, jadi kalau kita pernah dengar tentang Jim Rohn, musim dingin itu nggak pernah datang 2 kali, habis musim dingin pasti musim semi, gitu. Setelah malam pasti pagi. Jadi bagi teman-teman, mungkin ya sekarang yang sudah lebih dari 5-10 tahun, mungkin kondisinya seperti Arthur dulu ya, kenapa sih kok aku belum dapat tim yang sama kayak kok aku belum naik level gitu ya. Disitulah kita butuh mentor kita, gitu. Kita perlu merenung gitu ya, apa yang perlu kita perbaiki dari diri kita. Selalu ke dalam, saya juga sekarang menyadari saya juga banyak melakukan kesalahan selama di Sibolga. Saya reaktif gitu ya, saya beda dengan suami saya gitu. Walaupun bertahun-tahun di Herbalife, tetap ada sifat manusiawi kita yang perlu terus diperbaiki gitu ya teman-teman. Jadi dan saya juga mau bilang ke teman-teman saya yang sudah tap team, teman-teman seangkatan saya, seperjuangan saya. Bagi saya, once a leader is always a leader. Ya, kalau kamu sudah tap, ya kamu tap team gitu. Gak masalah berapa income-nya sekarang, gak masalah berapa RO-nya sekarang. Kita termasuk orang-orang yang membangun momentum Indonesia 2016 to vacation Gold Coast ya. Jadi saya rindu sekali kita rame-rame seperti itu lagi ya, naik levelnya gitu teman-teman. Gitu. Jadi income kita tidak menentukan bagaimana kita gitu ya. Kalau income bagus enggak kita sumringah, kalau misalnya RO-nya lagi terus yang putok itu enggak. Gitu. Jadi tidak tergantung oleh itu. Mau bisnis kita lagi up and down ya biasa aja gitu. Kalau kita lagi naik juga ya biasa aja gitu. Kita belajar itu sekarang. Hanya kita kalau lihat teman kita cetar gitu ya, kita nggak insecure gitu ya. Jadi ada mungkin yang mulai menarik diri dari Herbalife komunitas karena minder, lama nggak naik level. Saya nggak begitu gitu ya. Semua orang itu penting Herbalife. Ya, mereka yang bertahan itu sangat penting. Bagi saya, teman-teman saya yang di atas 15 tahun ke atas, walaupun dia belum tap team, saya tahu orang itu punya kualitas press team. Hatinya itu selalu membantu orang. Saya tidak melihat orang itu karena timnya. Gitu. Bagi saya, sekali leader adalah leader. Makanya saya bilang sama tim saya, mungkin ada yang lagi down gitu ya, kamu bukan pernah hebat gitu, kamu memang hebat gitu ya. Mungkin banyak foto-foto masa kejayaan kita yang masih dulu ya, dulu tim kita banyak banget sekarang. Ya kita pernah di situ gitu loh, dan kita bisa begitu lagi gitu loh. Jadi jangan kita karena banyak bintang baru kita langsung merasa kita udah enggak gitu. Kita butuh setiap kita di sini. Saya senang banget kalau lihat satu ruangan sistem itu penuh dengan wajah-wajah lama dan wajah-wajah baru gitu. Dan saya senang banget di sini generasinya itu ngeblend ya, kata saya dan yang anak-anak dari teman-teman kita gitu. Luar biasa tuh.